Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dava Agung Gifari dengan NIM B1A1240443. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil resume bab 5 yang sebelumnya coba saya uraikan, telah saya ringkas, dan telah saya pahami. Yang pertama, kita mulai dengan pengertian dari demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratein atau kratos, yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Secara etimologis, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Dalam sejarah, konsep demokrasi tumbuh sebagai bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Awalnya demokrasi dipraktikkan dalam bentuk demokrasi langsung di Yunani kuno, di mana warga secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Namun dengan berkembangnya peradaban, demokrasi langsung menjadi sulit diterapkan karena jumlah penduduk yang besar dan meningkatnya kompleksitas masalah hingga muncullah demokrasi tidak langsung yang dijalankan melalui lembaga perwakilan. Yang kedua, kita beralih ke sejarah demokrasi. Demokrasi pertama kali diterapkan di negara kota Yunani pada abad ke-4 sebelum Masehi hingga abad ke-6 Masehi. Pada masa itu, rakyat berpartisipasi langsung dalam proses pemerintahan. Namun, partisipasi ini terbatas karena hanya pria dewasa yang bukan budak atau wanita yang diperbolehkan berperan ketika masyarakat berkembang. Saat itu mulai menghadapi kendala seperti jumlah penduduk yang terlalu banyak untuk musyawarah langsung dan kompleksitas masalah negara yang semakin rumit. Untuk mengatasi hal ini, demokrasi tidak langsung dikembangkan, di mana rakyat memilih wakil-wakil untuk mewakili mereka dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada jenis-jenis demokrasi. Demokrasi dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung memungkinkan setiap warga negara berpartisipasi dalam masyarakat dan dalam musyawarah. Pengambilan keputusan dalam hal ini jarang diterapkan di era modern karena tantangan logistik. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan diterapkan melalui pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat. Sistem ini memungkinkan negara modern yang memiliki populasi besar untuk tetap menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara praktis. Yang keempat adalah prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip dasar demokrasi mencakup kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat. Kebebasan adalah fondasi demokrasi yang memberikan individu hak untuk berekspresi, berpendapat, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa tekanan. Persamaan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum dan dalam proses politik. Sementara itu, kedaulatan rakyat menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala. Yang kelima, kita punya demokrasi di Indonesia. Sejak masa lalu, demokrasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam bentuk demokrasi desa, tradisi seperti rembuk desa di Jawa dan musyawarah nagari di Minangkabau mencerminkan praktik demokrasi asli Indonesia yang berbasis pada musyawarah dan gotong royong. Namun, demokrasi modern di Indonesia dikenal sebagai demokrasi Pancasila, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila seperti kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan negara hukum.
Demokrasi Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan prinsip-prinsip demokrasi modern untuk menciptakan sistem politik yang lebih sehat, yang sesuai dengan karakter bangsa. Kita beralih ke nomor 6, yaitu pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi merupakan upaya untuk mentransformasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendidikan ini, generasi muda diajarkan tentang sejarah, prinsip, dan praktik demokrasi. Materi pendidikan mencakup asal-usul demokrasi, sejarah demokrasi, serta tantangan yang dihadapkan di masa depan. Tujuan utama pendidikan demokrasi adalah untuk menciptakan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu berkontribusi dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis. Yang ketujuh adalah demokratisasi. Demokratisasi adalah proses penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem politik dan pemerintahan. Proses ini berlangsung secara bertahap dan melibatkan evolusi nilai-nilai demokrasi serta pembentukan lembaga-lembaga demokrasi. Demokratisasi tidak dilakukan secara korsif atau melalui paksaan, melainkan secara persuasif dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Ciri-ciri demokratisasi meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia atau HAM, pengakuan terhadap keanekaragaman kebudayaan terutama dan proses perubahan yang damai. Yang ke-8 kita punya masa depan demokrasi. Tentu ini menjadi semua harapan bagi kita Kelangsungan demokrasi bergantung pada kemampuan masyarakat untuk mentransformasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara serta komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat. Tantangan utama yang dihadapi demokrasi adalah memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencerminkan kehendak rakyat dan menghadapi ancaman seperti korupsi, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan atau tirani dalam hal ini. Dan ke-9 adalah kaitannya dengan sistem politik. Demokrasi tidak hanya dianggap sebagai bentuk pemerintahan, tetapi juga sebagai sistem politik yang mencakup berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Sistem ini bertujuan untuk menjamin kebebasan individu, mengatur pembagian kekuasaan, dan menciptakan keadilan. Dalam sistem politik demokrasi, transparansi, kebebasan pers, dan pemilihan umum yang jujur menjadi pilar utamanya atau pilar penting dalam hal ini. Sebaliknya, sistem politik non-demokrasi seperti otoritarianisme dan diktator mengabaikan hak-hak rakyat dan memusatkan kekuasaan pada segelintir orang. Maksudnya mengorientasikan pada segelintir orang pada saat itu. Yang ke-10 adalah demokrasi sebagai sikap hidup. Selain sebagai sistem pemerintahan, demokrasi juga dipahami sebagai sikap hidup yang menekankan toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan keadilan. Demokrasi sebagai sikap hidup membutuhkan komitmen dari setiap individu untuk menghargai hak-hak orang lain dan bekerja sama dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Sikap ini mencerminkan budaya demokrasi yang mendukung kelangsungan pemerintahan demokratis. Dan garis merah yang dapat kita tarik, mungkin kesimpulan yang dapat kita tarik dari resume yang saya kerjakan sebelumnya, saya coba uraikan sebelumnya, yaitu demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat dengan prinsip utama kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat. Dalam konteks Indonesia, demokrasi berkembang melalui tradisi lokal seperti musyawarah hingga menjadi demokrasi Pancasila yang mengintegrasikan nilai tradisional dengan prinsip modern. Pendidikan demokrasi berperan penting dalam mentransformasikan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda, terutama kepada kita
pada remaja terutama, memastikan kesadaran mereka tentang pentingnya partisipasi aktif dalam politik dan kehidupan bernegara. Proses demokratisasi berlangsung secara bertahap, membutuhkan komitmen masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, mencoba untuk membangun sistem politik yang adil dan transparan dan berpihak pada rakyat. Masa depan demokrasi di Indonesia bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan antara penerapan nilai-nilai demokrasi dan pembentukan lembaga yang mendukungnya, serta komitmen untuk menghadapi tantangan seperti korupsi, ketidakadilan. Demokrasi juga harus dipahami tidak hanya sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai sikap hidup yang menekankan toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan keterbukaan demi terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan kata yang saya ucapkan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih atas waktunya dan atensi yang diberikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.